Selamat sore Sobis dimanapun kalian berada, kembali lagi hari ini di IndiCast episode ke-16. Dan hari ini ada aku Adit yang nanti bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang hari ini luar biasa. Dan kita nggak seperti biasa ada di studio, tapi hari ini kita main-main jalan-jalan ke salah satu pengusaha di bidang healthy food. Betul ya Bang? Benar. Betul, healthy food ya. Karena berhubung kemarin itu baru hari gizi dan makanan, besok maksudnya hari gizi dan makanan. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal gimana pengusaha makanan sehat itu merintis bisnisnya dari nol sampai bisa bertahan sampai sekarang ya. Oke, tapi sebelum itu buat teman-teman yang udah gabung di live-nya Indibis Sumatera hari ini, jangan lupa nanti kita akan ada 2 penanya terbaik yang bisa mendapatkan saldo link aja dari Minbis hari ini. Jadi siap-siap langsung tulis pertanyaan kalian. Nanti yang akan kita bacakan dan akan dijawab langsung sama narasumber kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah stay di live kita hari ini, langsung storyin, upload ke story masing-masing. Jangan lupa follow Indibis Sumatera dan Green Smoothie Factory. @GreenSmoothieFactory. Nanti kita bakalan pilih story terbaik ya. Jangan lupa di follow sama di mention kedua akun itu. Oke, hari ini sebelum kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, dan hari ini kita sudah ada di factory-nya Green Smoothies ya. Nanti kita setelah ini kita juga bakalan bikin konten bikin jus bareng sama teman-teman Green Smoothies. Jadi teman-teman nanti boleh lihat yang kalau nggak sempat nonton live hari ini atau nggak bisa sempat lihat prosesnya, nanti bisa nonton di YouTube-nya Indibis Sumatera. Oke. Selamat siang Bang Rizky. Siang Kak. Siang, udah sore sih sebenarnya nih ya, di jam 3 ya. Iya benar, sore. Hari ini udah ada Bang Rizky ya. Bang Rizky di Green Smoothies itu sebagai apa sih Bang posisinya? Kalau saya di Green Smoothies posisinya ada di Store Manager. Store Manager. Store Manager cabang Medan. Cabang Medan. Berarti Green Smoothies itu pertama kali ada di mana Bang? Untuk Green Smoothies sendiri pusat kita ada di Pekanbaru. Awal pertama kali di Pekanbaru. Oke, terus baru buka di Medan? Di tahun 2019. Dan di Medan sendiri itu adalah cabang pertamanya Green Smoothie Factory. Cabang pertama. Benar. Berarti sekarang ada berapa cabang tuh? Masih dua ya. Pekanbaru dan sama Medan. Next bakalan ada di kota apa nih? Mau di spill atau enggak? Nextnya doain aja. Kita Doain bakal aja ya. buka lagi. Mungkin Insya Allah mungkin di daerah mana, di Pulau Jawa kah, Pulau Sumatera lagi, atau mungkin di Jawa. Di Jawa ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi segera. Amin. Gitu. Jadi cerita awal mulanya bisa mendorong bisnis ini terbuka. Dan ini kan segmentasinya tuh kan betul-betul segmented ya ke orang-orang yang memang senang dengan makanan sehat, minum-minuman sehat gitu kan. Itu awal mulanya kenapa bisa terpikir, oke, kayaknya kita ini segmentasi yang cocok dan kayaknya berpeluang gitu untuk dijadikan bisnis. Oke, untuk di awal bisnis ini dimulai, dulu founder kita itu masih bekerja di perbankan mungkin. Terus dari pola hidup pola hidup foundernya kita yang kayak setiap pagi biasanya bikin jus. Bikin jus setiap hari untuk dikonsumsi pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Nah, saat ownernya kita itu membawa ke kantor, disitulah baru teman-teman atau circle kecilnya Green Smoothie Factory terbentuk. Jadi seperti mereka mau juga dibuatin atau pesen gitu. Awal mulanya dari teman-teman kantor ya. Bener. Terus pada akhirnya? Nah, pada akhirnya itu sebenarnya di 2012 ya sampai di 2014 itu berjalan sistem online. Sebenarnya untuk Green Smoothie Factory sendiri itu terbentuk di 2014. Cuman di 2012 sudah jalan yang seperti online-nya gitu. Awalnya online dulu. Bener. Bikinnya di rumah juga? Bener, bikinnya di rumah. Di rumah ya, bikin di rumah, terus orang order online dari ojek online. Terus baru bisa terbuka, bisa bikin jadi ya kita buka ada ceritanya? Di 2014 kita mencoba membuka outlet yang kecil dulu waktu itu di Pekanbaru ya? Dan alhamdulillah juga diterima di khalayaknya masyarakat untuk Green Smoothie Factory buka, dan disitulah kita sebenarnya kita pelopor pertama di Pekanbaru yang menyediakan resto
makanan sehat dan cateringan juga gitu. Oh, cateringan juga. Karena di Green Smoothie sendiri itu kita banyak program, tidak hanya resto ataupun menjual makanan atau jus sehatnya aja. Kita banyak program juga yang seperti ada healthy catering, diet mayo, jus cleansing. Berarti yang di Medan juga ada yang varian kayak gitu ya? Ada, semua ada. Medan, Pekanbaru untuk program kita semua ada. Gitu. Sama ya? Sama. Oke, berarti ada nggak cuma minuman sehat, jus-jusan, tapi juga ada catering sehat juga. Catering sehat. Intinya semua yang ada di lini healthy food dan beverage kali ya? Iya, benar. Oke. Tantangan terbesarnya apa sih Bang kalau untuk di Medan sendiri untuk bisnis yang kayak gini? Tantangan terbesarnya sih membentuk circle sehatnya paling. Karena kan kita membuat pertemanan sehat itu dulu di awal gitu. Untuk kayak kita bergabung di komunitas-komunitas untuk membuka pasar kerjasama gitu. ya, Kerjasama komunitas. gitu. Oke. Itu kok teman-teman komunitas yang memang di bidang olahraga aja? Iya benar, di bidang olahraga kalau bisa dan rata-rata komunitasnya itu satu value-nya dengan Green Smoothie Factory. Oke. Jadi kalau intinya yang ini ya, yang memang misalnya mungkin teman-teman pelari atau teman-teman yang memang gym atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya nih ada misalnya perusahaan, company gitu memang yang mungkin mau bekerja sama, entah itu apa ya, yang mungkin mereka di kantornya juga ada community yang healthy community gitu, itu bisa juga memungkinkan untuk bekerja sama dengan memungkinkan karena kita juga lebih untuk di bisnisnya Green Smoothie Factory-nya sendiri kita memang terbuka untuk kolaborasi. Kolaborasi mungkin mau itu dari kantor-kantor ataupun dari komunitas-komunitas gitu. Karena kan kita juga udah kalau di Medan sendiri itu kita udah jadi kayak naungan dari Bank Mandiri, sering bekerja sama dengan Mandiri, BRI. Gitu ya. Dari company-company dan BUMN juga. Benar. Ya. Ya nggak menutup kemungkinan juga sih karena kan salah satu apa ya? Mungkin itu jadi strategi marketingnya juga kali ya, Bang. Karena si healthy food ini kan benar-benar segmented gitu ya. Jadi mau untuk nyari orang yang memang makan sehat pun ya mau nggak mau kita harus cari komunitasnya gitu ya. Karena kan nggak semua orang juga. Nggak semua orang. Ya, misalnya kayak gini lah gitu kan, star fruit dicampur pineapple sama lemon. Mungkin sebagian orang berpikir emang itu betul-betulan sehat gitu kan. Padahal itu di semuanya itu memang udah di apa ya istilahnya, udah dirancang atau udah diracik dengan formulanya sendiri gitu ya. Menarik sih kalau ngomongin soal healthy food karena kalau aku lihat di zaman sekarang itu justru makin banyak orang yang peduli sama kesehatan. Karena makin banyak juga muncul berbagai macam penyakit gitu ya, Bang. Dan salah satunya adalah dengan cara kita konsumsi atau mengubah pola kebiasaan kita mulai dari makanan terutama ya. Mungkin kalau yang pingin aku tanya lagi, Bang, soal bahan baku nih. Bahan baku di Medan sendiri itu memang didatangkan dari Medan, yang kan kalau yang kayak gini butuh yang masih fresh ya. Iya benar. Memang didatangkan dari Medan atau memang Green Smoothie itu punya semuanya itu terpusat di Pekanbaru? Kalau untuk bahan memang apalagi kita kebanyakan memakai bahan-bahan fresh ya. Apalagi Medan ini gudangnya sayur-sayur. Iya, dari Brastagi ya. Iya benar, sayur-sayur yang fresh gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk bahan baku itu memang kita pilih. Memang kita benar-benar pilih yang terbaik karena dari supplier pun kita juga meningkatkan SOP untuk ke supplier bagaimana besarnya si sayuran tersebut, gimana bentuk buah tersebut itu kita semua ada SOP-nya gitu. Semua udah ada standarnya. Harus gimana dia bentuknya gitu ya, atau harus yang udah nggak harus masih segar atau baru berumur berapa gitu kali ya. Jadi nggak sembarangan. Dan itu juga kita untuk prosesnya sendiri. Setelah dari supplier tersebut sampai di sini itu banyak lagi proses yang kita lakukan. Jadi kita kan tidak tahu sayur itu di luaran sana apakah pakai atau enggak? Iya, pakai pestisida atau enggak. Betul. Disinilah kita prosesnya memproses sayur itu menjadi organik gitu sebenarnya. Ada proses step by stepnya gitu. Berarti semuanya diolah sendiri di sini? Diolah sendiri.
dapurnya memang di sini atau Dapurnya punya di sini. factory lain atau Dapurnya di sini. Di sini Di semuanya sini sendiri? semua. luar biasa ya? Untuk buat catering juga di sini. Cateringnya di sini ya, Bang? Benar. Luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu nih, per hari itu ada berapa banyak sih yang memang kayak orderan catering yang di Medan sendiri ya khususnya? Kita mau tahu seberapa sih besar besar peluang teman-teman di luar sana yang memang udah aware soal makanan sehat, minuman sehat. Mungkin udah banyak sih kalau di Medan ini. Udah banyak ya? Udah banyak. Mungkin tingkat kesadaran dengan pola hidup sehat masyarakat Medan ini sekarang udah mulai meningkat. Dari awal kita membuka di sini gitu. Udah Dan mulai banyak untuk meningkat. di Green Factory sendiri, Green Smoothie Factory sendiri itu untuk orderan catering dan lain sebagainya itu setiap hari ada ya, Bang? Setiap hari ada. Dan Setiap hari ada. dominannya tuh memang mereka datang ke sini untuk makan atau Kita antar ke kantor. Oh, antar kita ke ada kantor. sistem delivery-nya juga. Ada sistem kita delivery-nya menyediakan juga. kurir juga sendiri. wow. Jadi ada kurirnya sendiri untuk ngandarin ke kantor. Iya. Jadi kita memang memfasilitasi. Itu sistemnya ada minimum enggak? Kita biasanya itu ada per paket gitu. Misalnya kayak customer itu mengambil paketnya itu 10 box. Mungkin 10 box mungkin ada free ongkir hingga 2 kilo. Itu kita kasih free ongkir. Mungkin kalau lebih dari 2 kilo mungkin ada tambahan extra charge ongkir gitu. Tapi kalau customer tidak keberatan sih. Tapi walaupun kalau satuan pun tetap diambil. Satuan tetap bisa. diambil ya? Satuan kita tetap. Cuma kita memang di situ dipesan, di situ kita buat karena bahan-bahan semua kita fresh. Setiap ada orderan yang masuk, kita baru potong. Jadi kita tidak menyediakan bahan yang ready. Jadi makanya itu untuk proses makanan kita itu ya bisa kurang lebih 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Karena ya kan? semua bahan-bahan yang kita pakai bahan baku itu fresh semua. Berarti waktu pas order ya itu baru dibuka Baru, di situ ya. Jadi baru. bukan dari pagi udah dimasak, bukan ya. Kita tidak menyediakan seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Kalau dari strategi ngejaga hubungannya dengan si pelanggan gimana, Bang? Jadi kan otomatis kan kalau makanan sehat itu orangnya bakalan itu terus kan. Benar. Jadi kan kayak nggak saya udah ke Green Smoothies terus udah cocok, orangnya bakalan itu terus yang order karena dia bakalan konsumsi makanan sehat terus. Nah, supaya Abang dan tim bisa menjaga repeat order itu strategi apa sih yang teman-teman Green Smoothies lakuin? Kita kalau di sini menyebut customer kita itu green customer. Dan kita juga menyebut tim kita itu dengan Green Warrior. Nah, jadi setiap ada customer pun kita menganggap dia itu sebagai teman kita, maupun yang udah sering belanja atau belum gitu. Jadi rata-rata customer yang datang di sini kan pengen tahu dulu nih Green Smoothie itu apa, ada apa aja sih di Green Smoothies. Jadi kita ya paling duduk berdua sama customernya, ngobrol, cerita-cerita gitu. Jadi kita memang menganggap customer itu adalah teman kita sendiri. Itu yang mempererat Green Customer dengan Green Warrior di sini. Oke. Berarti termasuk kalau misalnya ada yang mau konsultasi soal makanan. Bisa. Kita bisa untuk konsultasi kita bisa langsung datang ke sini, bisa langsung konsultasi dengan tim atau melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp kita juga bisa konsultasi. Mungkin dari customernya ada pantangan dari dokter segala macam. Itu kita bisa terima. Maksudnya itu bisa kita buatkan menu khusus untuk customernya yang lagi ada pantangan tersebut. Mungkin juga termasuk kali ada yang alergi kali ya. Bener, yang kebanyakan seperti itu. Gitu ya. Kayak misalnya alergi seafood atau alergi apa. Pasti itu tuh udah kita note duluan dan itu kita nggak bakal buat untuk di menu customer tersebut. Gitu. Menarik. Nah, formulanya nih Bang. Apakah memang di sini ada kayak ahli gizinya kah atau kita untuk di menu semua kita udah ada ahli gizinya. Udah Jadi menu sudah kita udah ada SOP standarnya semua dan situ udah ada ahli gizi yang mengatur untuk semua bahan-bahan makanannya. Oke, jadi untuk maintain soal hubungan dengan si pelanggan tadi diajak ngobrol tadi ya, diajak ngobrol terus juga kebutuhan dia kira-kira apa gitu. Dan juga kalau memang dia punya alergi kita bisa tahu. Jadi semua itu ada catatannya juga berarti ya. Bener, ada note penting kan biasanya customer juga beralih ke catering sehat itu pasti ada pantangan tersendiri. Mungkin dari habis keluar dari rumah sakit ada pantangan dari dokter nggak boleh konsumsi ini. Mungkin makanya itu larinya ke kita mencari memang makanan sehat gitu. Termasuk dalam waktu pengelolaan database si pelanggan itu juga terkelola dengan baik berarti ya, Bang? Bener. Kita kan juga sistemnya di sini ada member kan. Oh, ada member. Jadi setiap customer itu kita bakal bikinkan member. Nah, jadi dari situlah kita mempererat juga dengan customer. Mungkin yang kayak di 2000 keuntungan member itu kayak misalnya customer lagi ulang tahun atau apa tinggal nunjukin KTP di
kasir, nanti kita bisa kasih free Diskon. carrot cake 1 slice. Oh, oke. Atau nanti ada hari-hari besar tertentu nanti bakal dapat diskon. Ataupun untuk ngumpulin poin. Ngumpulin poin itu bisa diapain? Dia biasa kalau untuk poin, kita transaksi minimal 50.000 itu dapat 1 poin. Nanti kalau misalkan terkumpul 30 poin, customer bisa dapat free item. Mungkin Free jus, smoothie bowl, oke, atau cake dan lain-lain gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ternyata untuk merintis satu usaha, terutama di bidang healthy food, itu banyak hal yang memang perlu kita perhatikan. Bukan cuma dari kualitas bahan, tapi juga dari maintenance si pelanggan tadi juga ya. Gimana caranya ngebangun hubungan, terus kita juga harus tahu si pelanggan itu karakternya seperti apa, dia makanannya seperti apa. Ngomong-ngomong soal ngelola database, nah teman-teman yang ada di luar sana yang juga punya bisnis dan mungkin punya kondisi yang serupa gitu ya, harus mengelola banyak pelanggan, nomor handphone dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa gunain atau bisa manfaatin salah satu layanan yang ada di IDBiz, itu namanya Ocha, di mana teman-teman bisa maintain seluruh database pelanggan teman-teman dan dengan mudah bisa membalas atau melayani pelanggan. Itu hanya dalam satu dashboard aja, jadi nggak perlu banyak-banyak dashboard. Jadi dari semua channel pemasaran, entah itu Instagram, Facebook, terus juga WhatsApp, itu bisa dikelola dalam satu dashboard yang sama. Dan yang pastinya di selama Januari ini kita punya promo diskon biaya pasang 70% sepanjang bulan Januari ini, dan teman-teman sudah bonus dapat jaringan internet high speed B2B atau high speed business ya. Nanti buat teman-teman yang mau berlangganan bisa langsung hubungi @indibizcare atau telepon di 1500 250 extend 2. Oke, kita balik lagi ke Bang Rizky. Bang Rizky tolong ini terkunci. Ini tabnya, saya lupa pertanyaannya apa. Nah, jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol gimana caranya ngelola si pelanggan tadi. Mulai dari kesukaannya apa, dia nggak bisa makan apa. Jadi sekompleks itu yang harus dipikirkan. Nah, selanjutnya gimana sih cara abang dan tim gitu ya, terlepas dari si teman-teman pelanggan tadi atau apa sebutannya, green Customer atau Green customer. Warrior. Green Warrior itu timnya ya. Benar. Cara memaintain tim di dalam ini sih, Bang. Tadi kalau udah kita ngomongin pelanggannya, ngelola teman-teman yang ada di Green Smoothie sendiri gimana? Kalau otomatis kan kalau dari timnya sendiri nggak solid atau nggak paham gitu dengan yang takaran ini harus segini, terus segini, itu gimana sih cara nge-maintain hal yang sedetail itu? Pastinya di satu poin itu kita sudah semua itu sudah tertakar ataupun sudah terbentuk dalam SOP. Jadi udah tertulis ya, tertulis. ya? Jadi teman-teman walaupun yang masih baru bekerja di sini, mereka bisa lihat semua SOP tersebut, cara membuat ini, apa yang harus dilakukan, itu sudah kita urutkan semua. Udah ada semua gitu. ya. Benar. Termasuk kalau memang nanti ada misalnya pergantian tim, dia tinggal ngikutin SOP-nya aja, jadi nggak berubah rasa, nggak ngerubah jumlah kalori juga. Iya benar. Ya. Karena kan di sini ada tulisan kalorinya ternyata teman-teman. Iya benar. Jadi di sini ada 120,3 kalori. Jadi semuanya tercatat. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngejaga makan, dia bisa ngitung kalori per hari dia ya gitu. Termasuk ternyata jus itu juga ada kalorinya ternyata. Benar. Apalagi ini jus kita kan juga murni, tanpa air, tanpa gula. Jadi memang hanya sarinya aja yang kita ambil. Memang sarinya ya, Bang. Benar. Kita juga menggunakan alat khusus di sini. Ya. Jadi menggunakan alat khusus yang melumat buah dan sayur tersebut. Jadi dia tidak menggunakan mata pisau. Oke. Jadi makanya untuk jus kita ini bisa tahan 3 sampai 4 hari di suhu kulkas. Kalau di luar? Di luar cuma 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Benar, karena kalau untuk mesinnya sendiri menggunakan mata pisau, untuk buah tersendiri itu kalau udah kena sedikit aja ujung benda yang tajam ataupun pisau, itu kan biasanya kalau contoh nih kayak apel, misalnya masnya potong apel, dibelah, agak didiamin pasti jadi menghitam. coklat, ya, Nah itu sama juga kalau kita pakai alatnya yang kayak slow juicer yang menggunakan mata pisau, ya gitu. Untuk jus itu nggak bakal tahan lama disimpan. Berarti kalau apel nih ya, kita pakein yang alat tadi, itu nggak akan menghitam? Nggak bakal menghitam, karena dia mesinnya itu kayak melumat. Kalau masnya tahu kayak mesin tebu, nah dia seperti itu. Jadi tidak menggunakan mata pisau. Berarti itu ya yang bikin si apel tadi jadi hitam ya? Oke, jadi untuk
tadi kita udah ngomongin strategi ngelola tim, strategi ngelola si pelanggan tadi. Sekarang gimana caranya strategi Green Smoothies Factory menarik orang-orang yang belum pingin nih untuk mulai makan makanan sehat atau minum minuman sehat, pingin nyoba gitu. Setidaknya pingin coba, oh ternyata gini nih minuman ini, ternyata gini nih makanan ini. Strateginya gimana sih Bang untuk ngajak orang gitu yang memang belum sadar soal harus hidup sehat gitu? Sebenarnya mindsetnya dulu sih Mas, sebenarnya yang pertama. Kan mindsetnya orang itu pasti banyaknya kayak makanan sehat itu tidak enak. Iya. Makanan sehat itu mahal gitu. Iya, betul. Nah, itu tuh sebenarnya yang harus dihilangkan dulu. Jadi memang kita selalu mengedukasi makanan sehat itu enak gitu. Dan cukup mengenyangkan juga Iya, gitu. betul, dengan takaran kalori yang sudah ada gitu. Jadi jangan takut untuk memulai untuk makan makanan sehat gitu. Oke. Jadi semua itu ada rasanya. Orang kan biasanya mindset orang itu makanan sehat nggak ada rasa, nggak enak. Tadi kita udah dihidangkan makanan sehat dari Green Smoothies Factory dan ternyata juga enak loh teman-teman. Dan ada rasanya gitu, Iya, bukan bener. cuman hambar atau apa enggak, ternyata ada rasanya juga gitu. Nah, tadi ada satu kata yang aku tangkap dari kata-kata Bang Rizky adalah makanan sehat itu mahal. Itu betul nggak sih? Enggak mahal. Nggak mahal. Malah untuk makanan sehat itu tidak mahal karena kan apalagi Sumatera Utara ini ya, Medan. Medan ini banyak buah-buah dan sayuran lokal. Nah, sebenarnya mulai dari kita sendiri aja bisa stok buah dan sayur lokal di dalam kulkas dan kita olah sendiri dan memproduksi makanan sehat atau minuman sehat itu nggak susah. Hanya gampang, kita tinggal cuci bersih, masuk blend semua bahan, kita blend gitu. Bisa bikin sendiri juga. Benar, karena juga yang dibilang makanan sehat itu mahal, enggak sih, karena lebih mahal kalau kita udah sakit. Iya, Harus betul. kita harus bayar obat, harus bayar rumah sakit, itu malah lebih mahal. Ya. Benar. Apalagi kalau memang harus operasi, Benar. amit-amit gitu, itu lebih Benar, besar karena biayanya. mindset orang-orang apalagi anak-anak Gen Z atau Iya, betul. anak-anak milenial ini yang bilang makanan sehat itu mahal, nggak enak, ini segala macam. Enggak, itu dihilangin. Ayo mulai dari sekarang itu untuk mindset yang seperti itu dihilangin. Iya, gitu. betul. Nggak selamanya yang sehat itu, yang enak itu bakal selama-lamanya enak. Iya, gitu ya Bang, benar. mungkin ya. Hari ini kita mungkin enak makan bakso, sebulan 2 bulan ke depannya bisa jadi bakso itu bikin kalian gak enak. Gitu ya. Gak enak dari segi kantong karena harus dirawat di rumah sakit. Benar. Oke, sambil kita bentar lagi kita nanya-nanya lagi ke Bang Rizky, sebentar lagi kita mau sambilan kita bacain pertanyaan terlebih dahulu yang sudah masuk di Instagramnya Indibis Sumatera. Jadi kita sudah pilih 2 pertanyaan terbaik. Yang pertama yaitu dari @linda_devita. Bagaimana sih Kak cara menyimpan makanan, terutama kalau makanannya pasti cepat basi biar nggak ruginya banyak? Terutama makanan-makanan sehat yang diproduksi Yang sama udah Green Smoothies diproduksi. kali ya. Benar. Kalau untuk makanan, kalau bisa kalau saya saranin itu tuh kita jangan di stok. Iya. Kalau bisa masak secukupnya. Karena nutrisi dari makanan itu takutnya kalau lama-kelamaan disimpan itu bakal hilang. Apalagi kalau bolak-balik dipanasin. Bener, bolak-balik dipanasin itu bakal hilang nutrisinya. Jadi kita nggak dapat yang baiknya lagi untuk tubuh gitu. Jadi kalau bisa secukupnya aja dimasak dan kalau bisa jangan ada disimpan di kulkas lagi atau disimpan atau penyimpanan makanan yang udah kita olah disimpan lagi jangan. Karena nutrisinya itu pastinya udah nggak ada. Oke, misalnya kalau memang untuk hari itu aja kali ya Bang, makan pagi, siang sama malam. Itu masih gitu. oke. Itu masih oke ya. Masih oke. Tapi kalau misalnya untuk makan besok itu udah oke. Itu kita nggak saranin. Kalau bisa Iya. secukupnya aja masaknya gitu. Oke. Intinya nggak ada cara penyimpanannya ya. Kalau untuk makan olahan yang sudah kita olah itu tidak. Nggak ada. Lebih bagus nggak usah sekali dimakan Benar, aja ya. karena sayang aja nutrisinya hilang. Oke. Kalau misalnya bakal kita panasin lagi nantinya. Oke. Jadi itu ya, mudah-mudahan menjawab Kak Linda Devita. Sebenarnya nggak menyimpan makanan berhari-hari. Iya, yang sudah diolah. Yang sudah diolah, lebih bagus dihabiskan di hari itu juga Benar. gitu ya. Pertanyaan kedua adalah dari @cath_fanny, Cat Fanny. Kan bahan bakunya seperti sayuran atau buah-buahan cukup mahal. Gimana dengan harga smoothies ini? Apakah harganya cukup dapat dijangkau kantong Bang? Kalau Mungkin dia tertarik untuk membeli ya. Oke. Kalau untuk harga smoothies kita ini sebenarnya cenderung
nggak begitu mahal sih ya. Masih terjangkau ya? Masih terjangkau. Tapi kalau misalnya kakaknya mau ke sini ketemu saya, nanti saya kasih voucher diskon gitu. Nah, ada voucher diskon. Silakan kalau memang. Sebenarnya juga kalau kita base-nya di mau Medan. stok buah-buahan juga kan, buah-buah lokal juga nggak begitu mahal. Iya, Kayak benar. semacam nenas, pisang, itu sebenarnya bisa aja yang kita blend gitu. Iya, ini soalnya nanas Belimbing sama belimbing lemon. sama Dan lemon. itu ini bahannya harganya semua murah terjangkau loh. gitu. Belimbing tuh murah loh teman-teman. Nanas lagi bisa jadi berapa banyak Benar, ini ya, jus. berapa kilo itu bisa Dan jadi. juga yang satu membedakan jus sama smoothies itu juga ada. Apa tuh, Bang? Jadi selama ini kita kalau beli jus ya, Ya. kalau misalnya sering ketemu jus yang di pinggir-pinggir jalan atau apa, itu sebenarnya bukan jus, Iya. itu smoothies. Oh, itu smoothies. Benar, karena prosesnya di blend dan menggunakan mata pisau. Oke. Dan smoothies sendiri juga itu nggak bisa tahan kalau kita simpan. Hanya cukup paling lama itu cuma 1 harian. Walaupun di kulkas. Benar, karena dia kan dia pakai blender. Blender itu menggunakan mata pisau. Oke. Jadi itu nggak bisa disimpan lama. Dan itu yang membedakan smoothies dan press juice. Kalau press juice yang seperti yang ini, yang seperti saya jelasin tadi, kita menggunakan alat khusus. Memang betul-betul hanya mengambil sarinya saja. Jadi memang sudah terpisah sama si ampasnya tersebut. Oke, ini bisa disimpan berhari-hari. Benar. Berapa lama tadi? 3-4 hari di 3 suhu sampai 4 kulkas. hari Kalau mau di disimpan kulkas. di freezer juga bisa tahan hingga 1 bulan. Iya. Karena kan bakteri baiknya dibekuin. Oke. Kalau dari segi manfaatnya nih, Bang, bedanya yang tadi Smoothies. sama Kalau fresh juice. Kalau smoothies sih sebenarnya itu kebanyakan sama orang-orang tuh untuk sekarang itu tuh nggak di sarapan ya. Karena kalau smoothies itu kan teksturnya lebih kental dan dia lebih cenderung mengenyangkan. Iya. Kalau fresh juice ini dia beda-beda sih manfaatnya karena dari buah-buah tersebut. Ya kadang untuk fresh juice ini ada yang untuk ngedetox tubuh, ada yang bagus untuk mata, terus ada yang bagus untuk meningkatkan HB darah. Oke. Dari tergantung buah apa yang ada di dalam itu di dalam fresh juice tersebut. Untuk mencampur kayak ini kan ada 3 campuran, ada 4 campuran. Itu dari mana sih ilmunya gitu, Bang? Dari kebetulan owner kita, ini racikan owner kita sendiri semua. Oke. Karena owner kita juga udah lulusan dari Robic School Amerika. Oke. Itu kayak sekolah plant based. Nah, jadi memang kita itu memang belajarnya dari dia gitu. Oke, dari beliau Jadi- ya. Iya, jadi dari belajar tentang pola hidup sehat juga dari beliau. Dan semua ini beliau yang ngeracik. Bener, Kalau ada menu baru berarti dari beliau juga. bener. Semua menu-menu baru pastinya dari beliau. Oke, ini soal pas kita ngomongin soal menu, soal gimana sih caranya Green Smoothies itu bisa berinovasi? Karena kan tiap hari mungkin orang bakalan bosan gitu. Benar. Yang ini aja menunya, gitu aja gitu kan. Gimana sih cara Green Smoothies itu berinovasi soal menu? Entah itu mungkin bisa akan ada menu baru dalam setiap bulan atau setiap harinya itu berubah-berubah menu yang bisa dipesan. Strateginya gimana? Untuk strategi kita sebenarnya kita mengikuti tren. Oke. Mungkin tren-tren yang sesuai dengan value-nya kita. Mungkin mungkin ide-idenya itu timbul ya, misalnya di bulan ini ada tren apa ini makanan yang lagi viral atau lagi booming. Nah, kita bakal mengikuti, cuman kita pastinya mengimbangi apakah ini sesuai dengan value-nya Green Iya, Smoothie betul. atau tidak gitu. Iya. Nah, ini nanti kayak di awal Februari kita juga bakal ada launching menu baru. Itu menu suki yang biasa Oke. steamboat yang dibuat orang-orang cuman dalam versi sehatnya. Oke. Jadi bagi orang-orang yang takut makan suki yang terlalu berlemak atau tinggi kalorinya, Iya. nah kita hadirkan untuk suki itu yang lebih rendah rendah kalori. kalori. Jadi memang bahan-bahannya itu memang kita lebih banyakin di sayuran tersebut. Dan pastinya aman semua tanpa MSG pastinya. Iya. Jadi apa yang memang lagi ngetren di anak-anak muda zaman sekarang, mungkin yang bakar-bakaran Bener. atau yang rebus-rebusan. Bener. Nah, itu kita di Green Smoothies coba untuk dibikin inovasinya kali Inovasinya cuman ya sesuai dengan value-nya Green Smoothie Factory. Tetap intinya ada di line healthy food tadi gitu ya. Oke. Kalau tren makanan sehat di 2024 nih, Bang. Kalau dari Abang sendiri lihatnya gimana sih kemungkinan yang bakalan terjadi di tahun ini? Di 2024 ya, karena kayaknya di tahun ini ataupun di tahun kemarin itu brand-brand makanan sehat itu udah banyak di Medan maupun dimanapun.
semakin berkembang. Nah, kita malah di satu sisi kita malah senang karena udah banyak orang yang mengikuti tren makanan sehat gitu. Dan itu jadi salah satu peluang ya bagi Green Smoothie sendiri. Nah, tadi kayak yang udah Abang sebutin itu kan makin banyak orang yang juga berbisnis di lini makanan sehat, minuman sehat. Gimana sih cara Green Smoothies menghadapi hal itu dan beradaptasi untuk menghadapi makin banyaknya tuh orang-orang yang bergerak di hal yang sama? Paling kita tetap sih jaga kualitas produk kita yang kita berikan ke customer ataupun loyal customernya kita gitu. Kita memang yang paling penting kita memperhatikan kualitas produk kita, makanan, minuman, cake ataupun jus gitu. Iya, sama inovasi menu tadi inovasi menu gitu. Dan terus kita juga mempererat pertemanan kita dengan customer yang ada gitu. Karena kan customer walaupun udah pergi ke tempat lain, kalau misalnya nyaman di tempat kita pastinya bakal balik lagi gitu. Ya, benar. Karena kita juga menjadikan customer itu sahabat kita gitu. Pernah dapat komplain nggak Bang dari customer? Kalau untuk komplain biasanya sih ada ya. Mungkin hal-hal kecil atau apa. Cuman kita bisa menghadapin komplainan tersebut gitu. Itu treatmentnya gimana sih Bang? Kalau ada biasanya kita sebelumnya pastinya permintaan maaf dulu ke customernya, gimana harus cari tahu dulu komplainannya itu apa gitu. Kalau misalnya memang kesalahan dari kita memang fatal, ya udah pastinya kita bakal datangin customer, kita bakal jelasin produknya itu gimana segala macam. Kalau dari segi tadi kan udah strategi udah dijalanin semua. Gimana maintain pelanggan, gimana maintain tim, gimana strategi marketingnya. Sekarang gimana sih Abang dan tim dan termasuk yang owner juga mengukur kesuksesan bisnisnya si Green Smoothies Factory ini? Oh, ketika kita dapat ini, kita bisa nge-achieve ini, kayaknya kita sukses nih. Terlepas dari finansial gitu, tolak ukurnya. Yang bisa menjadi tolak ukur Green Smoothies itu bisa achieve nih, kita achieve apa yang udah jadi impian kita tuh apa sih? Contohnya salah satunya misalnya, oke ini kita udah berhasil nih, udah sampai sejauh ini. Paling memberikan reward sih pada Green Warrior. Memberikan reward karena kita juga setiap tahunnya itu bakal ada family gathering. Nah, dan di situ kita gabungkan Pekanbaru dan Medan. Jadi untuk mempererat kekeluargaan dari tim kita, walaupun yang Medan atau Pekanbaru nggak hanya mengenal, saling mengenal melalui mungkin grup atau segala macam, tapi di satu sisi di setiap tahunnya itu kita bakal kumpulkan semua, jadi mereka bisa kenal satu sama lain. Oh, ternyata ini dia orangnya. Nah, di situ kita bakal memberikan beberapa reward untuk tim-tim yang memberikan dampak besar untuk Green Smoothie Factory tersebut. Kalau untuk strategi pemasaran yang udah berjalan apa aja nih Bang? Strategi pemasaran paling kita banyak sih melakukan kolaborasi kayak komunitas. Terus sekarang kita udah ada di beberapa ini kayak dari Pertamina. Pertamina itu udah mulai ini dengan yang Green Smoothie mengkolaborasi karena kan mereka setiap tahunnya itu selalu ada event dan Green Smoothies tahun kemarin diajakin dan insya Allah tahun depan juga melakukan kolaborasi lagi. Selain itu juga di sosial media di Instagram juga. Kita juga jor-joran untuk melakukan pemasaran. Kerja sama dengan teman-teman healthy influencer juga berarti ya? Healthy influencer ada beberapa kita karena kita juga beberapa bekerja sama dengan customer untuk menjadikan marketing influencer. Jadi ada beberapa juga gabung dengan influencer. Emang kalau zaman sekarang marketing itu kalau nggak kolaborasi atau strategi digital marketing, strategi kita pemasaran kita itu kalau nggak berkolaborasi sama orang lain ya bakalan stuck gitu aja gitu ya. Karena memang kolaborasi itu yang kita perlukan gitu. Betul. Karena juga bisa membuka pasarnya kita dan membuat brand kita itu lebih naik lagi betul, di kalangan masyarakat. Karena kan untuk Green Smoothie sendiri walaupun dari tahun 2019 di Kota Medan masih banyak yang belum tahu untuk Green Smoothie itu apa. Jadi masih banyak yang belum tahu. Mungkin dikira cuma jus biasa kali, Bang. Bener. Padahal ternyata semua makanan sehat ada di sini ya. Bener, apalagi tempat kita yang agak terpencil gitu segala macam. Itu yang menjadi faktor pertama untuk customer-customer yang susah
menjangkau informasi-informasi tentang Green Smoothie Factory gitu. Iya, tapi dengan adanya sosial media tadi, Instagram, sama tadi memanfaatin marketplace juga ya. Bener. Tadi ada dari dari ojek online juga Ojek tadi online ya. semua kita ada gitu. Iya, jadi lebih mudah untuk mengakses semua produk-produknya Green Smoothies. Ya. Nah, kemungkinan ke depan bakalan ada kolaborasi lagi nggak sih, Bang? Pastinya ada, komunitas. karena itu harus kita jalanin terus setiap hari, kalau bisa setiap hari kita Ada programnya jalanin. memang ya? Ada programnya, apalagi kita yang untuk memanjakan, bukan meng-rewardin customer tersebut, kita biasanya ngadain juga kayak healthy cooking class ataupun kelas yoga yang kita jalani setiap bulannya. Itu ada juga kelas yoga. Ada kelas yoga. Kita ada juga kolaborasi dengan salah satu brand untuk membuat kelas yoga. Jadi kelas yoganya kita bikin di tempat mereka gitu. Cuman kita yang ngadain gitu. Dan kita juga ngajakin loyal customernya kita untuk join di situ. Dan untuk cooking class sendiri, kita bakal buatnya seringnya di sini, di lantai 2-nya Green Smoothie Factory. Cooking class yang healthy food ya? Healthy food. Gimana cara mengolah makanan sehat ini, atau gimana sih cara membersihkan buah ini biar pestisidanya itu hilang, itu nanti kita juga bakal lampirkan saat cooking demo. Oke. Jadi bisnis itu nggak serta merta soal nyari uang aja ya teman-teman. Tapi juga gimana caranya kita ngejaga, atau justru secara nggak langsung ya, atau bisa dibilang dengan bekerja sama dengan orang-orang dengan teman-teman komunitas atau orang-orang yang memang kita kira itu bukan marketnya kita, ternyata bisa jadi marketnya kita. Jadi banyak cara sih sekarang yang harusnya bisa dijadikan diubah jadi peluang gitu ya, untuk mendapatkan customer baru atau market baru gitu, bahkan untuk sekelas atau untuk segmen sedetail ini atau sekecil ini gitu kan di healthy food. Oke, mungkin sebelum pertanyaan terakhir ke Bang Rizky untuk sore hari ini, aku mau ingat lagi buat teman-teman yang udah join di live kita sore hari ini, kita ngobrol-ngobrol soal gimana caranya merintis bisnis di bidang healthy food, gimana caranya merintis dari nol sampai saat ini sudah memiliki 2 outlet di 2 kota ya. Dan buat teman-teman yang sudah join, itu jangan lupa di storyin live kita hari ini, di posting di story masing-masing, boleh terserah mau dihias gimana, terserah teman-teman semenarik mungkin. Dan jangan lupa di follow @indibis.sumatra dan juga Green Smoothies Factory. Dan di tag, nanti bisa kita pilih 2 story terbaik untuk hari ini ya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Bang Rizky nih, buat teman-teman di luar sana gitu ya, yang mungkin kepikiran untuk buka bisnis yang di bidang yang sama nih Bang, di healthy food. Bener. Gitu ya. Karena kan di 2024 tadi makin banyak orang yang sadar dengan kesehatan gitu. Kira-kira apa sih yang saran dari Abang yang memang harus mereka persiapkan gitu? Karena kan healthy food itu bukan bisnis yang yang semudah kita jualan roti bakar atau burger gitu kan, yang memang udah bahannya udah ada, tinggal kita buat aja gitu ya. Kalau healthy food ini kan memang harus dikumpulin dari awal gitu ya, buah yang memang masih bentuknya buah, sayur yang masih bentuknya mentah, terus diolah gitu, yang memang betul-betul dengan cara yang tepat gitu kan. Kira-kira apa sih pesan atau saran dari Abang untuk teman-teman luar sana? Untuk saran dari kita sih, kita tidak tahu usaha yang kita hadirkan akan sukses kalau kita tidak memulainya, gitu kan. Terus silakan mulai aja untuk usaha apapun yang kita jalankan dengan serius. Pokoknya itu kita harus fokus dengan apa yang kita kerjakan langsung, yang kita kerjai untuk mencapainya gitu. Terus kita maaf ada chat. Iya, nggak apa-apa, aman Bang. Dan pastinya terus menggali kemampuan diri untuk terus mengembangkan usaha tersebut. Oke, intinya yang pertama langsung. Intinya kalau memang mau bikin sesuatu ya dimulai, jangan cuma niat ya. Bener. Ya, jangan sekedar niat, yang pastinya mungkin dipelajari juga kali ya. Bener. Bang, harus base dari ilmunya juga gitu. Karena kan kita
berhubungan sama kesehatan orang banyak. Bener. Gitu. Kita kan juga nggak tahu kesuksesan usahanya kita itu kalau kita nggak memulainya langsung. Iya, betul. Kalau kita nggak memulainya sendiri gitu. Betul. Ditekuni aja apa yang kita sudah lakukan. Mungkin bukan tahun ini rezekinya kita, mungkin di tahun depan rezekinya kita itu brand kita itu bakal naik gitu. Iya, betul. Jadi intinya kalau teman-teman sebenarnya bisnis apapun itu, kalau teman-teman pingin atau punya satu cita-cita pingin punya bisnis, intinya adalah mulai dan jangan ditunda-tunda, jangan hanya sekedar niat. Sama yang kalau tadi ingin bergeraknya di bidang healthy food, intinya benar-benar dicari tahu kali ya Bang, cari tahu harus seperti apa langkah-langkahnya, step by stepnya, terus juga ilmunya seperti apa gitu. Oke, nggak kerasa kita udah 1 jam barengan Bang Rizky untuk hari ini. Ngobrol-ngobrol banyak, di sini udah banyak jenis jusnya ya. Nanti kita juga mau belajar cara bikin jus nanti bareng Suci buat teman-teman. Smoothies bowl. Oh, smoothies bowl, sorry. Smoothies bowl ya, bukan bikin jus. Nanti kita bakal bikin setelah ini buat teman-teman yang mau nonton nanti langsung buka indibis.sumatera YouTube-nya. Nanti kita bakal tayang di sana konten bareng teman-teman Smoothies Factory. Dan mudah-mudahan ada banyak manfaatnya hari ini di live hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di live-nya Indibis Sumatera di episode ke-16 Indicast. Sampai ketemu di Indicast episode ke-17 selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Adit pamit dan Bang Rizky juga pamit. Sampai ketemu di Indicast selanjutnya.